Ibu, Bapak, Saudara-saudari, selamat petang, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan, yaitu edisi Firman Tuhan pada hari Jumat 6 Februari tahun 2026. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi lentera kehidupan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berterima kasih karena sepanjang hari Engkau menyertai kami sampai hari saat di mana kami akan mendengarkan sabda. Selanjutnya pun kami percaya Engkau menyertai kami. Buka mata hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, tema dari lentera kehidupan kita pada hari ini adalah hidup bijaksana. Hidup dengan bijaksana. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 dan 17. Yakobus pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan begini. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Nah, demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, manusia mempunyai keinginan dan harapan. Namun bila keinginan dan harapan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka ia bisa jatuh pada iri hati, yaitu rasa tidak suka melihat keadaan orang lain berhasil. Tidak senang kalau orang lain melebihi dirinya. Maka ada upaya sedemikian rupa sehingga orang lain tidak melebihi dirinya. Bila upayanya secara normal tidak berhasil, bisa jadi lalu ada upaya menghalalkan segala cara. Nah, jika demikian yang terjadi, maka benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebagai orang milik Tuhan Yesus, pada hari ini kita dinasihati oleh Tuhan melalui Rasul Yakobus. Alangkah baiknya apabila kita mampu mengendalikan diri agar tidak dikuasai oleh rasa iri, ya rasa yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita dinasihati untuk menjadi manusia yang bijaksana, untuk menjadi orang yang berhikmat. Hikmat, bijaksana, sumbernya bukanlah dari dalam diri manusia itu sendiri, tetapi dari atas, yaitu dari Allah. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan hikmat, sebab hal yang di dunia ini hanya akan memunculkan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu yang menguasai kita. Kalau kita ingat bahwa kitab Amsal pada bab yang ke-9 ayat 10, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Maka jelas bahwa hikmat itu terlahir dari sikap takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan atau wetiasih adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan, wetiasih itu mesti yang harus menguasai kita. Sikap rendah hati jelas bertentangan dengan rasa iri hati yang maunya di atas yang lain, melebihi yang lain, orang lain direndahkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, hikmat yang dari Tuhan adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Yakobus menyebutnya sebagai hikmat itu adalah berkat kemurnian hati dan pikiran yang ada di dalam diri. Apa adanya, tidak membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Hikmat yang dianugerahkan Tuhan juga berarti kita menerima status menjadi pendamai. Ya, dalam diri kita ada watak suka berdamai. Bukan watak yang membuat kekacauan dan kejahatan. Bukan troublemaker.
Nah, semoga kebenaran firman yang kita resapkan dalam sanubari kita pada hari ini benar-benar kita akui sebagai pendorong kita untuk hidup dengan berhikmat, jauh dari rasa iri hati, jauh dari pementingan diri, agar supaya dunia kita ini tidak diliputi kekacauan. Sebaliknya, diwarnai oleh kedamaian persaudaraan dalam membangun kebersamaan hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan iman kami, pengharapan kami, dan sikap kami dalam hidup sehari-hari kami. Kita dimampukan untuk berhikmat, rasa takut kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Berkati kami sepanjang malam nanti kalau kami istirahat. Anak-anak, suami, istri, orang tua kami kiranya dalam berkat Tuhan. Juga yang sakit kiranya dijamah Tuhan. Yang ringkih dikuatkan Tuhan. Tolong kami, hidupkan semangat kami untuk terus hidup dalam hikmat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.